Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Sobat Cerdik dimanapun penjenengan berada. Kita berjumpa lagi di dalam podcast Badan Diklat dan Korpu, yaitu podcast Cerdik Cerita Diklat yang diadakan oleh Corporate University. Dan pada hari ini kita mendatangkan atau mengundang Bu Erni dari Ketua Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu, selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi Bu Ria. Sehat Alhamdulillah Bu Ria sehat. Sehat sekali. Matur nuwun sudah rawuh di Badan Diklat menika Bu Erni. Hari ini kita akan ngobrol dan sedikit curhat tentang bagaimana informasi atau keterbukaan informasi publik menika berdinamika di Yogyakarta gitu Bu Erni. Mungkin perlu sedikit cerita bahwa Cerdik ini adalah podcast yang berakar dari apa yang dibahas atau diangkat oleh teman-teman peserta diklat Mbak Erni. Kebetulan informasi publik ini termasuk salah satu yang favorit begitu. Ya, sangat menarik karena keterbukaan informasi adalah bagian dari kebutuhan publik kita. Gitu. Sebelumnya izin kita akan menyapa dengan salam cerdik. Supaya baik. Supaya membiasakan ini. Jadi teman-teman Sobat Cerdik, kita akan mulai dan kita akan memberikan salam cerdik. Salam cerdik. Baik, matur Bu Erni, untuk memantik diskusi kita hari ini, boleh dong kita diceritani dulu. Jadi peran dan tugasnya teman-teman di Komisi Informasi Daerah itu apa terkait dengan keterbukaan informasi? Baik, matur nuwun Bu Ria. Jadi ini Bu Ria dan Sobat Cerdik begitu nggih. Kami Komisi Informasi Daerah itu merupakan lembaga mandiri begitu yang tugasnya itu adalah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan juga peraturan pelaksanaannya, yang mana tugas utamanya adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik begitu. Nah, kenapa terjadi sengketa? Karena badan publik itu punya kewajiban untuk menyediakan, mengumumkan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, informasi ini kan menjadi haknya masyarakat. Sehingga kalaupun haknya masyarakat itu ada hambatan begitu, maka itu nanti masyarakat juga punya hak untuk mengajukan yang namanya sengketa informasi publik. Begitu gambaran umumnya Bu Ria. Baik, saya akan ngetotke begitu apa yang diceritakan Bu Mbak Erni menika. Jadi salah satu yang menarik, tadi kita sudah nyicil ngobrol bahwa ternyata di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah publik kita ada banyak sengketa tentang informasi ini yang mungkin belum terlalu aware masyarakat kita. Bisa diceritakan Ibu sengketa ini lebih ke informasi yang sejenis apa, atau biasanya dilaporkan atau menjadi bagian dari masalah kelompok yang mana, kira-kira begitu? Baik, matur nuwun Bu Ria. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa secara garis besar haknya masyarakat itu sebagaimana diatur di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat ini punya hak untuk mengakses informasi, kemudian mendapatkan informasi, kemudian menyebarluaskan, bahkan sampai untuk menyebarluaskan, yang mana kewajiban ini dilakukan oleh badan publik. Nah, terkadang terjadinya sengketa itu tidak selalu karena badan publik ini tidak memberikan informasi. Bahkan ada juga yang sudah memberikan informasi, tetapi ternyata persepsi dari suatu informasi itu masih berbeda antara masyarakat yang mengakses informasi dengan badan publik. Misalkan ada juga yang memang badan publiknya tidak memberikan, ada juga yang memang masyarakat menganggap bahwa informasi yang diminta itu merupakan informasi publik. Nah, skop dari informasi publik ini adalah informasi yang diterima, dikelola, dikirim dan juga diberikan oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara maupun penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya, ataupun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, informasi publik itu tadi kan skupnya sudah ada. Nah, terkadang masyarakat itu menganggap bahwa di luar itu merupakan informasi yang menjadi haknya masyarakat, sehingga terjadinya sengketa tadi. Nah,
Untuk di KID DIY di tahun 2024 kemarin itu ada sejumlah 23 register sengketa yang masuk, dan mayoritas di tahun 2024 kemarin adalah informasi yang berkaitan dengan pertanahan, itu yang menjadi sengketa. Kemudian memang ada terkait dengan pelaksanaan suatu pelaksanaan suatu program pertanggungjawaban, itu juga ada juga sengketa itu. Tetapi memang yang mendominasi adalah sengketanya terkait dengan informasi pertanahan, yang mana itu secara spesifik adalah terkait dengan informasi letter C. Nah, ini yang mengakses beragam begitu. Ada yang memang person ini biasanya didampingi oleh kuasa hukum, ataupun memang ada yang secara mandiri begitu menghadapi sidang di Komisi Informasi. Ada juga yang kelompok masyarakat begitu, tapi memang mayoritas adalah terkait dengan informasi pertanahan letter C. Tetapi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu juga masih variatif, ada yang mengakses informasi dan mendapatkan hambatan itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa begitu. Kemudian ada juga terkait dengan transparansi keuangan di kelurahan, itu juga pernah ada. Memang masih beragam, tetapi di 2024 kemarin memang yang mendominasi itu masih terkait dengan sengketa pertanahan gitu. Baik, ya, terima kasih Mbak Erni. Kalau kita bicara tentang jenis informasi dan kemudian awareness masyarakat yang berbeda di setiap kelompoknya, tadi kita sempat membahas tentang bagaimana informasi yang dikecualikan ini belum terlalu dimengerti oleh masyarakat. Dikiranya semua informasi harus bisa dibuka, ngaten. Betul. Mungkin bisa dielaborasi, Mbak Erni. Baik, matur nuwun Bu Ria dan Sobat Cerdik. Jadi terjadinya sengketa itu kan memang tadi selain juga di satu sisi ada juga yang badan publik memang belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal, ataupun dalam bentuk misalkan tidak merespon surat dari masyarakat ataupun terlambat merespon. Tapi di sisi lain memang ada perbedaan persepsi antara masyarakat yang mengakses informasi dengan badan publik, yang mana badan publik ini punya kewajiban untuk mengkategorikan informasi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, itu sudah diatur bahwa badan publik ini punya kewajiban untuk mengklasifikasikan informasi publik yang dikelolanya atau yang diterima, dikirim, itu yang menjadi kewajibannya badan publik itu untuk diklasifikasikan. Ada informasi publik yang boleh diakses masyarakat dan juga ada informasi yang dikecualikan. Tetapi untuk bisa mengecualikan suatu informasi itu tidak serta-merta langsung diputuskan oleh pimpinan badan publik, tidak bisa. Tetapi harus melalui yang namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini secara garis besarnya, teknisnya adalah dari unit-unit atau bidang-bidang di dalam badan publik itu mengusulkan kepada pimpinan badan publik. Jadi kalau di regulasi di keterbukaan informasi publik itu ada yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi ini. Nah, PPID ini nantinya akan menyampaikan kepada atasan PPID, itu kalau bahasa umumnya pimpinan badan publik begitu, atasannya itu akan menyampaikan usulan-usulan di unit atau bidang tadi, mana-mana saja, karena yang mengerti betul informasi tersebut secara regulasi risikonya kalau disampaikan kepada masyarakat, itu kan unit-unit atau bidang tersebut. Betul. Nah, mereka yang mengusulkan, kemudian pimpinan badan publik ini yang menganalisa dengan harus melibatkan dari pihak luar, akademisi misalkan, atau dari NGO atau LSM. Kenapa harus melibatkan pihak luar? Karena itu agar apa-apa saja yang masuk di nantinya masuk di daftar informasi yang dikecualikan ini tidak hanya dari persepsi si badan publik, tetapi juga nanti bisa mengakomodir hak-haknya masyarakat. Dan uji konsekuensi ini harus dilandaskan pada misalkan kenapa informasi publik tersebut menjadi informasi dikecualikan? Karena menurut undang-undang, misalkan undang-undang perlindungan konsumen misalkan, atau perlindungan persaingan usaha gitu. Nah, itu harus melandaskan pada suatu
regulasi kenapa informasi tersebut menjadi dikecualikan. Jadi tidak serta-merta hanya mengklasifikasikan saja, tetapi harus menganalisa dan apa yang mendasari itu menjadi informasi yang dikecualikan. Kemudian harus ada pertimbangan, misalkan ada kepentingan yang lebih besar, apakah misal demi kepentingan publik itu lebih baik untuk dibuka, atau demi kepentingan publik misalkan berkaitan dengan perlindungan usaha begitu, untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat begitu, maka itu lebih baik ditutup misalkan. Atau terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, ternyata ini kalau dibuka nanti akan melanggar haki seseorang misalkan, atau perusahaan misalkan vendor misalkan, nah itu maka lebih baik ditutup. Nah beberapa hal itu yang menjadi dasar suatu informasi publik ini menjadi informasi yang dikecualikan. Nah ini masuknya di tadi uji konsekuensi. Jadi ada argumen yang kuat dan reasoning yang memang kuat. Nah setelah ada uji konsekuensi tadi, hasil dari uji konsekuensi ini nantinya dituangkan ke dalam daftar informasi yang dikecualikan. Nanti itu biasanya berbentuk dalam surat keputusan daftar informasi yang dikecualikan, itu yang ditandatangani dan disahkan oleh atasan PPID, sehingga itu nanti manakala ada masyarakat yang ingin mengakses informasi dan menganggap informasi itu sebagai informasi publik menurut masyarakat, maka si badan publik ini sudah punya dasar begitu, bahwa kami tidak serta-merta karena like and dislike misalkan, kan ada masyarakat yang baper begitu, apa karena nggak suka sama saya melihat track record saya sehingga saya tidak dikasih misalkan. Tetapi badan publik punya alasan yang cukup kuat dengan tadi dalam bentuk SK, itu menjadi dasar bagi badan publik untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah melalui proses sehingga ini masuk ke dalam daftar informasi yang dikecualikan. Jadi cara garis besarnya begitu. Nah untuk kelompok-kelompok yang bersengketa begitu, memang sejauh ini terkait dengan kalau yang pertanahan begitu, kemarin ada satu kelompok yang memang memperjuangkan haknya begitu, karena terkait dengan proyek JJLS yang mana memang masih ada like spesialis begitu, karena itu tanah yang memang secara spesifik begitu, sehingga itu tidak diatur, tidak menggunakan aturan UPA, Undang-Undang Pertanahan dan Agraria saja, ataupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik saja, tetapi memang ada aturan yang lebih spesifik terkait dengan tanah tersebut, sehingga itu yang kemarin agak unik itu seperti itu, dan itu juga menjadi hal baru dari kami, dan kami harus cepat juga berproses begitu terkait dengan kasus pertanahan begitu. Selain letter C, ternyata ada tanah-tanah yang memang harus diatur dan menggunakan regulasi yang secara khusus terkait dengan pertanahan tersebut, meskipun memang undang-undang yang kita gunakan tetap sama begitu. Baik, Mbak Erni. Kebetulan Sobat Cerdik ini, teman-teman kita ini kan peserta dari pelatihan mereka berasal dari OPD yang berbeda dan ada tim PPID masing-masing di sana. Jadi mungkin lebih spesifik kalau kita bicara tentang teman-teman ASN ini, pertanyaan kami berikutnya adalah sebenarnya peran birokrat teman-teman ASN ini di mana secara spesifik, karena nggak semuanya kan bagian dari tim PPID betul. Secara umum seperti apa? Baik, jadi PPID ini sebenarnya kan dirijennya begitu yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik. Tetapi memang si PPID ini yang ditunjuk sebagai PPID ini tidak bisa berdiri sendiri, karena informasi itu kan masing-masing berasal dari unit atau bidang. Misalkan PPID ini harus menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit gitu. Terkadang itu ada juga laporan yang belum diaudit karena sudah mendesak gitu. Ada yang seperti itu belum diaudit karena sudah ada desakan dari si pemohon informasi, sehingga ini yang harus dicermati oleh ASN ini ataupun badan publik secara umumnya begitu karena ketidakcermatan ini akan menimbulkan risiko gitu. Misalkan kenapa diregulasi kok laporan keuangannya harus sudah diaudit, karena itu untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, jangan sampai ada double dokumen sehingga itu akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat. Nah, si PPID ini dia nggak bisa berdiri sendiri, dia hanya menjadi dirijen atau yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, tetapi diperlukan unit-unit atau bidang tadi yang sebagai penyetor begitu karena misalkan
di keuangan. Nah, otomatis kan itu bukan PPID yang mengeluarkan, betul, tetapi dari keuangan misalkan, atau bidang layanan misalkan. Nah, itu mereka yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, si PPID ini sebagai penyetor, sehingga ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, dan perlu disadari bahwa masyarakat itu begitu minta informasi ke suatu OPD misalkan, ke suatu OPD, masyarakat kan taunya satu pintu, tidak akan pernah tahu ada ini informasi ini ada dari di bidang A, ini ada bidang B. Bahkan kadang ada kasus di mana masyarakat itu, mungkin kebetulan masyarakat yang baper begitu, saya kok merasa dipingpong ya, gitu. Saya ke suatu OPD, kemudian saya disuruh ke bidang ini, kemudian bidang ini katanya nggak menguasai, saya harus ke bidang ini. Nah, untuk menghindari itu, kenapa di regulasi ini disampaikan bahwa itu satu pintu, ada PPID itu karena masyarakat taunya itu satu pintu, masyarakat nggak perlu tahu bahwa itu jendelanya banyak, bahwa itu sumbernya banyak, masyarakat tidak perlu tahu. Sehingga pentingnya PPID ini mengkoordinasikan bidang-bidang atau unit-unit sebagai pengampu informasi itu adalah itu, agar masyarakat tidak merasa dipingpong, dan masyarakat cukup mendapatkan informasi itu udah satu pintu saja melalui PPID tadi. Jadi kalau bisa disarikan tadi, integrasi dan koordinasi data informasi itu yang penting untuk setiap PPID, sehingga yang disampaikan ke masyarakat ini sudah masakan akhirnya begitu. Betul. Nggak peduli bumbunya mau dari mana gitu. Baik, Mbak Erni, kalau kita bicara tentang PPID tadi, maka pastinya kita memberikan reward terhadap lembaga yang sudah memberikan informasi tersebut. Nah, saya sempat membaca tentang penganugerahan tentang keterbukaan informasi ini. Ini bentuk dan mekanismenya seperti apa? Jadi ini kami flashback sedikit begitu Bu Ria. Jadi Komisi Informasi ini kan dia selain kalau di Undang-Undang KIP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, itu memang hanya pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga peraturan pelaksanaannya, juga tentang sengketa begitu. Tetapi khusus untuk di DIY ini kita sangat bersyukur begitu di DIY ini menjadi leader yang pertama di mana ada peraturan daerah DIY nomor 4 tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana Perda ini khusus mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Nah, melalui Perda ini baru dijabarkan. Kalau di undang-undang maupun di peraturan Komisi Informasi itu belum dijabarkan tusi yang lainnya secara spesifik, tetapi hanya terkait dengan sengketa. Jadi masyarakat taunya KID ini ngurusi sengketa kok tiba-tiba gitu, ngasih award begitu. Nah, tetapi itu di Perda nomor 4 tahun 2021 ini sudah dijabarkan bahwa Komisi Informasi Daerah DIY ini tugasnya adalah melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Di sisi lain juga melakukan yang namanya pendampingan ke badan publik, dan juga tadi penilaian, monitoring dan evaluasi terkait dengan aplikasi keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut, dan juga memberikan rekomendasi atas temuan yang dilakukan dari hasil Monef tadi, memberikan rekomendasi kepada badan publik apa-apa saja yang memang belum maksimal dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki di suatu badan publik. Nah, dari situ maka tadi selain sebelum ada sengketa ini kami harus melakukan tindakan preventif, memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat apa itu keterbukaan informasi publik, tujuannya agar masyarakat juga aware bahwa masyarakat tuh punya hak untuk mengakses informasi. Karena beberapa kali juga kami mendapatkan ada masyarakat yang datang kemudian merasa bahwa kami tuh takut mau mengakses, jangan-jangan nanti kami itu dicing istilahnya begitu ya, jangan-jangan kami nanti kemudian dipersulit untuk mengurus hal lainnya. Itu masih ada yang seperti itu, sehingga kami melakukan itu. Di sisi lain kami juga harus melakukan pendampingan ke badan publik seperti apa, memberikan informasi publik yang baik dan benar menurut regulasi itu seperti apa. Nah, setelah itu penilaian suatu badan publik itu melalui tadi monitoring itu bagaimana pelaksanaannya, sudah baikkah, belum baikkah, nah apa yang perlu ditingkatkan untuk monitoring, kemudian evaluasi tadi apa-apa saja yang sudah dilaksanakan itu sudah memenuhi standar belum standar. Nah, standar yang harus dicapai oleh suatu badan publik itu sudah terangkum di dalam peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, dari situ badan publik itu sudah punya
guidance-nya begitu, guidance-nya. Oh, apa yang harus dilakukan dalam memberikan informasi publik itu harus begini-begini, itu sudah diatur semuanya. Nah, hasil akhirnya adalah kami menyelenggarakan itu penganugerahan bagi badan publik begitu. Nah, itu kalau di keterbukaan informasi publik itu ada 5 kategori begitu, dari mulai informatif, menuju cukup, kurang, dan terakhir tidak informatif. Nah, ini sudah ada grade-grade-nya itu menurut tadi Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022. Nah, kami memberikan award begitu ya, penghargaan begitu. Itu bagi badan publik sesuai tadi dengan capaiannya gitu. Kalau memang sudah informatif, nah apa yang besok bisa dijadikan inovasi. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi puncaknya ada di situ, tapi prosesnya itu memang panjang begitu, dari mulai monitoringnya sampai evaluasinya. Begitu Bu Ria. Baik, jadi ini bagian dari akhir setelah berdarah-darah di monitoring. Betul, ya. Baik Bu Erni, kebetulan yang kemarin kita sampaikan bahwa informasi publik ini adalah salah satu yang sering diangkat oleh teman-teman peserta diklat gitu nggih. Kalau secara umum bisa dikonklusikan gitu Mbak Erni, sebenarnya apa yang diharapkan dalam konteks peran masyarakat dan peran pemerintah? Kalau ini disinkronkan, dibahasakan dengan sederhana seperti apa nggih? Jadi salah satu visi kami adalah terutama secara garis besarnya adalah di DIY ini mencapai masyarakat yang masyarakat informasi dan juga badan publik yang informatif begitu, di mana sebenarnya badan publik ini menjadi lebih semangat begitu kalau masyarakat juga sering mengakses gitu. Kadang itu teman-teman dari PPID itu suka curhat begitu nggak ya, kami sudah capek-capek menyampaikan informasi, kemudian sudah ini kan kewajiban, tetapi kalau tidak diapresiasi oleh masyarakat dalam bentuk diakses begitu kan mereka tidak ada motivasi. Ini yang kami itu selalu sampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya semakin sering masyarakat itu mengakses informasi, itu badan publik itu sudah jadi rewardnya badan publik, karena merasa bahwa kewajiban yang sudah dilakukan ini diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi terkadang itu tadi masyarakat masih ada yang ketakutan atau masih ada yang masih malas begitu untuk mengakses, padahal kanalnya untuk menyampaikan informasi ini badan publik juga dituntut untuk memberikan informasi melalui kanal-kanal yang tersedia. Misalkan di regulasi di Perki 1 tahun 2021 itu sudah ada standar minimal itu melalui papan pengumuman. Papan pengumuman ini apa? Untuk mengakomodir, karena tidak semua masyarakat itu genset misalkan. Masih ada yang masih merasa belum cukup kalau hanya mengakses melalui website misalkan, tetapi harus datang langsung, masih ada begitu. Sehingga di regulasi itu masih mengakomodir itu, karena masyarakat itu jamak sehingga harus diakomodir semua. Kemudian melalui kanal website, kemudian melalui kanal media sosial. Nah, ini sudah mengakomodir semua. Kalau masyarakat semakin aktif dalam menggunakan haknya mengakses informasi, maka badan publik itu juga semakin termotivasi. Oh, besok apa lagi ininya inovasinya untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Itu menjadi pemicu juga agar kewajiban yang dilakukan oleh badan publik itu dilakukan dengan maksimal gitu. Tapi itu yang memang sampai saat ini belum disadari oleh semua masyarakat, sehingga kami selalu mendorong kepada masyarakat, tidak hanya badan publiknya saja gitu, tetapi badan publik ini juga bersinergi dengan masyarakat. Semakin masyarakat itu mengakses informasi, badan publik semakin termotivasi untuk melakukan layanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi begitu, dua kutub itu betul, karena kami ada di tengah kan. Meskipun di sisi lain juga kami harus menjadi di tengah dalam hal sengketa juga itu, tetapi juga itu di luar sengketa itu kami juga harus merangkul dua sisi tersebut begitu, sehingga semuanya bisa balance begitu Bu Ria. Baik. Tadi ketika Bu Erni menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini jumlah sengketa atau jumlah topik yang dibahas tentang informasi publik ini yang paling banyak begitu nggih. Apakah ini juga indikator bahwa sebenarnya dinamikanya sudah menjadi lebih baik? Ngatenkah?
Jadi yang satu hal lagi yang perlu kami luruskan begitu, terkadang masih ada masyarakat ataupun badan publik segelintir begitu yang menganggap bahwa sengketa itu menjadi indikator suatu masalah. Apakah di DIY ini banyak masalah? Betul. Apakah karena banyak sengketa badan publiknya tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu. Nah, perlu kami sampaikan dan perlu kami luruskan bahwa sengketa itu tidak bisa menjadi indikator apakah masyarakat sudah mulai aware dengan haknya, ataupun di sisi lain apakah badan publik ini belum melakukan layanan informasi publik yang baik begitu. Karena tadi sengketa itu terjadi karena bisa jadi ada beberapa faktor tadi, karena memang di satu sisi betul badan publik belum melakukan kewajibannya, misalkan tidak merespon ataupun terlambat merespon atas permohonan informasi, atau di sisi lain tadi masih ada perbedaan persepsi antara pemohon informasi dengan badan publik terkait dengan informasi yang dikecualikan tersebut. Begitu. Jadi menurut pemohon itu informasi publik, menurut badan publik itu informasi yang dikecualikan, sehingga sengketa ini menurut kami memang tidak bisa menjadi indikator suatu badan publik di suatu wilayah itu apakah memang tidak baikkah atau apa, karena memang tadi faktornya tidak hanya di badan publik atau masyarakatnya, tetapi masih ada banyak faktor. Tetapi memang akses semakin terbukanya akses informasi publik. Nah, ini yang perlu menjadi perlu menjadi catatan bagi masyarakat bahwa ini loh di DIY sudah bagus begitu, sudah bagus terkait dengan layanan informasinya, sehingga masyarakat ayo berlomba-lomba untuk mengakses informasi karena sudah disediakan gitu. Kanalnya juga banyak begitu, sehingga itu harus dimanfaatkan dengan baik begitu. Baik, kalau secara sebelum kita tutup ya Mbak Erni ya, kalau secara nasional peta keterbukaan informasi ini seperti apa ya? Jadi kalau teropongnya begitu ya, kalau di DIY ini kan Monef begitu. Nah, kalau di pusat itu ada Monef juga, tapi yang menyelenggarakan pusat, tetapi yang menjadi objeknya adalah Pemda. Gitu. Nah, Pemda ini sudah informatif dari 3 tahun berturut-turut, itu sudah 4 tahun berturut-turut ini sudah informatif dan itu sudah luar biasa begitu. Nah, kemudian satu lagi yang digunakan, indikator yang digunakan oleh Komisi Informasi Pusat itu ada yang namanya IKIP. Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Nah, di DIY ini IKIP-nya sudah kategori baik. Ini baru di tahun 2024 ini dari yang sedang kemarin menjadi di 2024 menjadi baik. Nah, itu menjadi angin segar terutama bagi badan publik bahwa ternyata keterbukaan informasi publik di DIY ini sudah bagus begitu. Hanya saja tadi perlu disadari bahwa dan tidak perlu berkecil hati begitu, karena badan publik ini bisa jadi sudah melakukan transparansi, sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik, tetapi memang keterbukaan informasi publik itu penyampaiannya belum sesuai dengan regulasi. Sedangkan kami dalam melakukan Monef ini, terutama di DIY, itu adalah menggunakan regulasi, yang mana regulasi terutama di Perki 1 tahun 2021 itu kan sudah disampaikan, informasi yang wajib diumumkan itu apa saja, kemudian yang wajib disediakan apa saja. Nah, itu hanya badan publik hanya perlu mencocokkan begitu dengan standar minimal yang sudah ada di regulasi begitu Bu Ria. Tapi pada dasarnya memang sudah bagus gitu. Baik, kita berharap ini akan bisa dipertahankan, betul, bisa lebih baik di tahun depan. Harapannya itu ke depan bisa meningkat dan menjadi lebih baik, dan tentunya harapan kami badan publik itu memberikan layanan informasi publik itu benar-benar informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga informasi publik itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya tadi mencocokkan dengan regulasi yang ada, tapi tetap esensinya adalah bagaimana informasi publik yang sudah diberikan atau diumumkan oleh badan publik itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Begitu, baik. Terima kasih sekali Mbak Erni. Bu Ria, Mbak Erni ini semacam ensiklopedia keterbukaan informasi publik. Memberikan penjelasan dengan sangat komprehensif dan sangat lengkap. Tapi kan
karena keterbatasan waktu kita akan hentikan sampai sini dulu. Mungkin kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan ya untuk keterbukaan informasi yang mungkin lebih spesifik. Ngaten Bu Eni, matur nuwun sekali sudah rawuh di Badan Diklat dan di podcast Cerdik menika. Kita akan tutup dengan memberikan salam cerdik pada teman-teman Sobat Cerdik di semua tempat. Kita akan tutup hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada Badan Diklat yang sudah memberikan medan untuk diskusi ini dalam podcast Cerdik, Cerita Diklat. Selamat pagi, kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdik. Salam cerdik.